Baik, selamat pagi semua. Apa bisa didengar suara saya? Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu. Ini sudah mencapai 80%, baru 74 yang masuk. Nanti mohon hostnya untuk approval yang lain. Kita menghemat waktu. Saya coba share layarnya. Sudah nampak belum? Apakah di layar sudah nampak bahan presentasinya? Sedang proses, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kita akan membahas melanjutkan dari materi. Mas Bu, saya agak terganggu Bu, suaranya agak keras Bu dari luar. Oke. Terdengar Bu. Sekarang jelas nggak? Agak bising di sini. Masih ada suara itu. Kayak ada suara tukang gitu nggak sih, Bu, yang kayak... Sebelah rumah lagi ada yang renov. Iya, Ibu, keras banget suaranya. Suara Ibu Keras jadi banget, agak suara Ibu jadi ketimpa gitu sama... Oke, bentar. Saya minta waktu 2-5 menit, saya coba cari posisi dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dek, bawain kabel Ibu ke UT. Oke. Oke, baik, maaf terpending sebentar. Apakah suara saya sudah jelas?
Sudah, Bu, Ibu. sudah jelas. Oke, Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan share lagi materinya. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai toleransi dalam sebuah proses retrieval informasi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Mudah-mudahan kalian sudah membaca sebagian dari materi yang sudah saya berikan. Intinya kalau kita merekap lagi hasil perkuliahan kita 2 minggu yang lalu mengenai tipe token, kemudian masalah apa saja yang muncul di tokenisasi, kemudian ekuivalensi untuk proses pengelompokan berdasarkan kelasnya, kemudian bagaimana cara kita melakukan skip, kita lewati hal-hal yang tidak perlu, kemudian bagaimana memposisikan indeks untuk frase, untuk query, dan sebagainya. Kuliah ini kita akan melihat toleransi dari sebuah proses retrieval, yaitu ada wildcard, ada spelling, sampai dengan soundex. Sedangkan dictionary data structure ini lebih kepada struktur data yang memang akan kita gunakan. Ini struktur data umum yang biasa kita gunakan kalau kalian semua sudah pernah mendapat mata kuliah struktur data, kurang lebih hampir sama. Dasarnya ada hash, ada tree, dan sebagainya. Baik, contoh ini ada struktur data untuk inverted index. Seperti contoh yang kemarin, dictionary-nya adalah Brutus, Caesar, dan Calpurnia, dan cara postingnya kita bisa memposisikan angka menggunakan perhitungan tertentu. Kemudian kalau array, seperti array yang sudah ada, mau array 1 dimensi, 2 dimensi, tinggal kita atur, jadi intinya baik karakter atau huruf atau angka. Untuk menentukan array-nya kurang lebih sama. Yang biasa digunakan adalah naive dictionary, jadi kita akan menghitung frekuensi dokumen, kemudian bagaimana membuat sebuah pointer untuk posting terhadap list yang sudah kita buat. Kemudian dictionary data struktur ini ada 2 pilihan, biasanya menggunakan hash table atau tree, dan banyak orang menggunakan tree, tapi tergantung dengan domain yang kita punya. Mengapa domain yang kita punya? Karena untuk speech, untuk teks, kemudian untuk image maupun video itu akan berbeda. Beberapa sistem IR yang sudah ada biasanya menggunakan hash table, karena katanya kalau menggunakan tabel ini lebih fleksibel daripada tree. Tapi kalau untuk yang teks, lebih banyaknya menggunakan tree. Contohnya ketika menggunakan sebuah ontologi, aplikasi ontologi itu salah satu contoh binary tree. Kalau bentuk hash table ini, kita akan membuat sebuah, setiap vocabulary ini akan kita masukkan ke dalam data integer, kemudian keuntungannya memang akan muncul lebih cepat daripada tree kalau dibandingkan, tapi kelemahannya tidak mudah untuk menemukan sebuah variasi yang memang minor, kemudian terkadang pencarian prefix ini yang memang agak lama juga. Nah, ini yang dimaksud dengan toleran retrieval, kita proses pencarian prefixnya. Awalan katanya, kalau kalian pernah nyoba ketika ngetik sebuah WA, kita tuliskan kata ber, maka semua kata yang berawalan ber itu bisa muncul. Kurang lebih seperti itu. Atau kita menggunakan Google, ketika mencari information, itu apakah retrieval-nya, apakah metodenya, itu akan muncul. Itu salah satu bentuk toleran retrieval-nya. Jika vocabulary ini akan tumbuh, maka kita akan membutuhkan suatu operasi yang benar-benar membutuhkan sebuah proses yang selalu up to date, mengupdate selalu sebuah kondisi vocabulary. Ini contoh binary tree, artinya biner adalah pohon buah memiliki 2 cabang, seperti di struktur data yang sudah dipelajari oleh kalian. Jadi ada lengan kiri dan lengan kanan, begitu juga sampai selanjutnya hanya memiliki 2 cabang. Kemudian nanti ini setiap node
Jadi kalau saya punya B tree artinya sebuah binary tree, sebuah pohon yang memang cabangnya tidak dua, biasanya dilakukan sebuah normalisasi sehingga cabangnya menjadi dua. Kemudian tree ini sebenarnya sebuah bentuk struktur data yang simple, kemudian hanya membutuhkan sebuah standar pengurutan karakter. Hanya kelebihannya lebih mudah untuk memecahkan permasalahan yang prefix. Sedangkan kelemahannya kita sangat lambat, terutama ketika si pohon tree-nya tidak sesuai atau tidak balance. Kemudian contoh information retrieval untuk sebuah kondisi yang tolerance adalah wildcard query. Jadi ini salah satu bentuknya adalah bintang, menggunakan sebuah simbol bintang wildcard. Jadi ketika saya memasukkan kata MON, kemudian bintang, maka semua kata yang berawalan MON, di belakangnya apakah itu bentuk satu kata, satu huruf, dua huruf, dan sebagainya itu akan muncul. Kemudian biasanya ini akan mudah kalau kita menerapkannya dalam bentuk tree lexicon, di mana nanti semua akan diretrieve dengan menggunakan rentang mon lebih kecil dari W dan W lebih kecil dari mon. Maaf, itu ada salah pengetikan. Kemudian ketika bintang mon, maka kita akan menemukan sebuah akhiran yang berakhiran mon. Jadi semua kata yang awalannya entah apa, tapi berakhirannya selalu mon. Ini adalah sebuah proses untuk melakukan sebuah proses retrieve informasi, di mana kita akan melihat informasi apa saja yang bisa muncul hanya dengan menggunakan serangkaian huruf. Kemudian kalian coba bagaimana mengenumerasi dari sebuah kata, yaitu pro bintang sen, kemudian apa yang akan muncul, maka disitu akan apakah hanya pro titik-titik sen satu huruf dan dua huruf dan sebagainya. Nanti kalian bisa coba ini. Enumerasinya artinya bagaimana kita proses pengambilan kata dengan menggunakan beberapa huruf dan wildcard. Kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah bahwa enumerasi ini akan kita mengambil sebuah kata yang sesuai, ada sebuah proses similarity dari beberapa huruf yang dimasukkan, kemudian nanti dia akan melakukan sebuah proses enumerasi, jadi kata tadi atau 3 huruf atau 2 huruf tadi akan dijadikan menjadi sebuah term, kemudian proses dibandingkan, maka semua kata yang berawalan atau berakhiran dengan query yang kita masukkan itu akan muncul. Biasanya hasil ini kita menggunakan Boolean and query, karena contoh saja ada bintang AT dan fill bintang ER, maka kalau kita menggunakan query N, maka hanya kata-kata yang memang dibatasi, beda dengan kalau kita menggunakan sebuah kata dengan relasi OR. Kemudian bagaimana menghandle pohon tree? Di sini kita dapat juga menghandle berbagai macam kata, di mana kita akan melihat seberapa besar si B-tree ini bisa melakukan sebuah proses enumerasi. Kemudian permuterm index, jadi ini kita akan melakukan, misalkan saya punya term hello, kemudian ada beberapa indeks yang mengandung unsur huruf H, E, L, L, O. Jadi kalau dibolak-balik bisa hello dollar, di luar ini spesial simbol, apapun itu simbolnya, bisa bintang, bisa pagar, bisa tanda tanya, tanda petik, dan sebagainya. Kemudian kita balik, seandainya saya punya elo, simbol dolar, dan H. Jadi ini kita coba melakukan sebuah permutasi atau mencoba melakukan sebuah proses perpindahan huruf seperti apa dengan kata hello dengan berbagai macam simbol. Sehingga query-nya bisa saja muncul berbagai macam kata yang mengandung unsur kata huruf H, E, L, L, O. Kemudian, sehingga kalau ini bisa kita simpulkan bahwa query-nya adalah hel bintang O, kemudian X-nya adalah hel, dan Y-nya adalah O. Maka kita lakukan proses lookup-nya, bahwa di situ adalah O, simbol dolar, hel, dan bintang.
Kemudian kalau kita melakukan sebuah processing query-nya, kita akan melakukan sebuah rotasi wildcard ke sebelah kanan, kemudian kita gunakan lookup-nya B3, kemudian lakukan sebuah proses quadruple lexicon size, artinya kita melakukan penggandaan, mengkuadratkan dari proses rotasi query tadi. Kemudian enumerasi bigram, atau katakan K-gram ini adalah sebuah proses pencarian yang secara berurut, huruf-huruf yang berurutan. Contohnya saya punya teks April is the closest month. We get, jadi kita punya 2 bigram, maka saya tinggal ambil simbol $A, kemudian AP dari kata April, PR, kemudian RI, terus semua kata yang sequence, artinya yang berurutan. Kita tidak bisa mengambil seperti contoh yang tadi hello kita balik. Jadi kalau bigram benar-benar dia harus berdampingan. Kemudian simbol S ini adalah spesial huruf atau spesial simbol yang memang akan selalu digunakan untuk sebuah proses mencari toleran retrieval tadi. Kemudian contoh bigram indeksnya adalah seperti ini. Jika saya punya kata huruf simbolnya adalah $S kemudian M, maka ini bisa MES, bisa Maiden dan sebagainya. Kalau pakai MO, karena di sini tidak ada karakter khusus yang harus dimunculkan, semua kata MO yang ada mengandung MO akan muncul. Kemudian juga dengan on, bisa along, bisa among. Jadi semuanya bisa muncul dengan menggunakan K-gram, di mana K-nya adalah 2. Jadi hanya diambil berdasarkan 2 huruf saja. Kemudian kalau kita menggunakan wildcard, misalkan query mon bintang, kita dapat merunningnya menjadi $MN atau mo n atau on. Kemudian bagaimana dengan versi n-nya? Apakah semua wildcard query ini bisa dimunculkan atau tidak? Ini adalah sebuah cara kita melakukan sebuah toleran interval, toleran retrieval. Jadi ketika nanti kita mencari sebuah dokumen, mencari sebuah kalimat dalam sebuah dokumen, untuk proses agar mudah dan cepat, kita bisa menggunakan wildcard ini. Untuk pemrosesannya, biasanya kita akan menggunakan sebuah query execution. Apakah kita menggunakan sebuah Boolean query untuk setiap enumerasinya, kemudian kita filter. Kemudian bagaimana caranya kita mengencourage beberapa respon dari setiap orang. Jadi kita misalkan saya punya sebuah mesin pencari kayak di sini, kemudian kita ketikkan simbol bintang, maka yang akan muncul itu seperti apa. Ini salah satu bentuk pengujian terhadap algoritma yang akan kita gunakan nanti, sehingga kita bisa melihat seberapa besar algoritma itu bisa memunculkan informasi yang kita butuhkan. Baik, itu adalah mengenai wildcard-nya. Sekarang mengenai spelling correction. Biasanya spelling correction ini ketika kita menuliskan sebuah kata salah, tapi dia mirip sebenarnya untuk contoh, saya akan mengetik kata untuk, tapi tertulisnya utnuk, maka dia akan melakukan sebuah koreksi pengejahan, apakah yang dimaksud adalah untuk atau kata lainnya. Dua prinsip yang digunakan, biasanya kita akan mengkoreksi dokumen berdasarkan indeks, ada juga kita menggunakan koreksi pengguna dengan melakukan sebuah retrieve, melihat apakah jawaban yang diharapkan atau kata yang dicari X atau bukan. Seperti kita memasukkan kata yang salah di Google Searching, dia akan merekomendasi apakah yang Anda maksudkan A, maksudkan B, dan seterusnya. Itu adalah sebuah bentuk spell correction. Kemudian, dua hal yang paling mendasar yang memang biasa digunakan adalah kita melakukan sebuah isolated word. Biasanya kita mengecek kata, kemudian kita compare dengan dictionary yang kita punya, kemudian kita akan melakukan sebuah proses pembenahan ketika melakukan pengetikan yang salah. Kemudian kalau kita menggunakan konteks sensitif, artinya kita melihat seberapa besar kata tersebut sering dipakai, kemudian seberapa banyak kata tersebut, menghitung sebuah frekuensi kata yang memang hampir mirip dengan query yang kita masukkan. Kemudian document correction,
artinya ini biasanya kita akan gunakan ketika melakukan sebuah proses retrieval, maka dari judul dokumen tersebut yang akan kita compare terhadap query yang kita masukkan, diperbaiki juga spellingnya, kemudian tujuannya apa? Karena kita ingin mendapatkan sebuah dokumen yang memang berisi sedikit sekali yang namanya salah ejah atau salah ketik. Tetapi kadang kita tidak bisa merubah atau dokumen tersebut, jadi kita hanya berusaha untuk memfilter sebuah dokumen yang memang tidak sedikit salah ejanya. Kemudian query misspelling, artinya kita ingin menganalisa, melakukan sebuah proses untuk meretrieve sebuah dokumen, di mana gimana caranya bahwa ketika melakukan sebuah data masukan, kita masukkan, kemudian ada query yang memang tidak sesuai, maka dia akan melakukan sebuah proses indeks dokumennya, kita lihat dari spelling yang benarnya, atau juga dia akan melakukan sebuah memberikan saran alternatif query apa yang dia harapkan atau dia mau. Biasanya kita determine apakah yang maksud Anda X atau Y dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengisolasi sebuah kata yang benar? Jadi biasanya ini didasarkan dari proses kalau sebuah statistik itu ada sebuah proses tren. Biasanya orang kalau memasukkan untuk kata choice itu apakah hanya menuliskan COIS. Jadi nanti dia akan melakukan sebuah proses pengumpulan data sekian banyaknya, kemudian kita isolasi. Jadi kalau ada orang salah mengetik, kalau kayak kita, atau di bahasa Melayu atau di Malaysia itu ada sebuah spelling yang polis, itu sebenarnya adalah polisi, tapi kalau untuk kata bahasa Inggrisnya adalah itu police, tapi dia tulisnya benar-benar polis. Atau kayak kita di bahasa ala yang bahasa gaul yang kita biasa pakai, cute, itu hanya tulisannya KYUT, sebenarnya itu adalah tulisannya CUTE. Nah, itu adalah sebuah proses kita melakukan trennya orang kalau melakukan sebuah spelling, ketika melakukan sebuah pengetikan, itu akan direkam, kemudian kita compare. Jadi kita isolasi begitu ada orang yang menulis kata KYUT, itu artinya adalah cute. Atau ketika ada orang menuliskan polis, itu menunjukkan bahwa dia adalah police, bukan polis asuransi atau bukan polis apapun. Itu adalah sebuah proses isolasi yang kata mengisolasi kata yang benarnya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan sebuah leksikon. Jadi ketika saya punya sebuah leksikon dan ada serangkaian karakter Q, kemudian bagaimana untuk menutup bahwa kata tersebut adalah benar. Ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Biasanya kita langsung melakukan edit distance. Jadi ini ada algoritmanya. Kita pakai Levenshtein distance. Jadi seberapa banyak tingkat kedekatannya. Kemudian kita biasanya menggunakan bobot juga bisa menggunakan yang namanya n-gram overlap. Jadi seberapa besar apabila ada 3 kata contoh bahasa Indonesia saja. Ada berita, ada cerita, ada derita. Itu kan ada B, C, D. Belakangnya semua sama erita. Nah itu n-gramnya kalau terjadi sebuah overlap, kita akan terjadi overlapnya di kata erita. Karena di depannya ada B, ada C, ada D. Kalau disatukan menjadi berita, cerita, derita, dia punya makna yang berbeda. Ini salah satu bentuk contoh bagaimana mengelompokkan sebuah kata n-gram yang overlap. Kemudian kalau kita mengedit jarak antara satu kata, satu string dengan string yang lainnya, kita akan membuat sebuah minimum number, operasi dan tipikal karakter levelnya bagaimana, ya insert, delete, replace. Kemudian juga kita bisa melihat kata DOF dengan DOE, ini jarak edit distance-nya seperti apa, kemudian cat dan ACT, kemudian cat dan dog-nya. Ini adalah sebuah proses contoh dari edit distance, jadi apakah yang dimaksud kita dog, kemudian apakah dog, dan sebagainya. Kemudian, di sini ada website yang bisa kalian buka. Ini adalah beberapa contoh untuk
string yang memang diproses dengan menggunakan edit distance ketika ada sebuah query yang dimasukkan oleh user. Kemudian kalau yang bobot seperti apa? Kalau untuk yang bobot, untuk mengedit distance-nya adalah dengan melakukan sebuah capture OCR atau keyboard error-nya. Contoh M tidak, artinya bisa saja kita salah ketik menjadi N, atau juga bisa key karena melihat dari posisi keyboard. Kemudian bagaimana menempatkan M dengan N dan melihat jarak terdekat dari M dan N ini adalah huruf key. Kemudian seberapa besar kita bisa menghitung matriks dari bobot tersebut dan kita modifikasi programnya tersebut untuk menghandle dari bobot karakter tadi. Kemudian kalau kita menggunakan edit distance, kita bisa lakukan beberapa alternatif, bisa melakukan lookup dari semua kemungkinan koreksi yang benarnya, kemudian juga kita bisa menggunakan sebuah kata tunggal atau beberapa frase tunggal yang memang nanti akan kita lakukan compare terhadap query yang dimasukkan. Kemudian bagaimana mengedit distance jarak tadi dalam sebuah term yang ada di dalam kamus, kita bisa menggunakan sebuah query tapi hanya saja agak mahal dan lambat. Alternatifnya seperti apa? Biasanya kita menggunakan n-gram overlap karena ini relatif lebih memunculkan sebuah dokumen yang berelasi sehingga tidak ada dokumen yang memang hilang dari proses pencarian kita. Kemudian n-gram overlap, kita melakukan pengambilan beberapa term, kemudian n-gram di sini n-nya bisa lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita tentukan mana yang akan kita cari, seperti tadi kata berita, cerita, derita, itu n-gramnya berarti n-nya 1, hanya berbeda di depan saja. Kemudian contoh lainnya adalah ketika kita melakukan sebuah proses retrieve lexicon, di mana kita melakukan sebuah pencocokan terhadap query n-gram tersebut. Biasanya kalau variasinya adalah berdasarkan bobot ketika membuat sebuah layout keyboard, jadi misalkan huruf kayak Q, W, E, R, T, Y, U, kadang kita mau menuliskan cute, di situ bukan Y, tapi yang ketekan adalah T-nya, K, Y, U, T. Jadi harusnya K, T, U, T, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat berdasarkan keyboard layout-nya. Contoh trigram, jadi kalau saya punya sebuah kata November, maka trigramnya adalah Nov, OV, EMB, FEM, kemudian MB, dan BER. Bagaimana dengan query Desember? Di sini ada overlap-nya juga, yaitu ketika dia membentuk kata EMB, MBE, dan BER. Ini adalah salah satu bentuk n-gram overlap, di mana diambilnya n-gramnya adalah 3 trigrams, hanya 3 huruf saja. Kemudian bagaimana kita melakukan sebuah normalisasi untuk overlap yang seperti ini? Ada salah satu cara kita bisa menggunakan Jaccard coefficient. Di sini ada sebuah pengukuran, ada sebuah algoritma tertentu di mana X irisan Y atau X union Y. Jadi ada sebuah proses melakukan pencocokan antara X dan Y, kemudian kita melihat apakah masing-masing number ini, masing-masing X dan Y ini kita kasih bobot dengan digit 0 dan 1, kemudian kita hitung kedekatannya sehingga muncul yang namanya pencocokan data dari simbol X dan Y ini. Kemudian matching trigram, ini salah satu contoh ketika saya punya kata lot, kemudian ingin diidentifikasi menggunakan pencocokan dengan 2 atau 3 bigram. Jadi kalau hanya 2 dia pakai LO, OR, dan RD. Maka kalau saya ambil LO, maka yang muncul adalah kata lone, lord, dan slot. Kalau saya ambil OR, maka yang muncul adalah border, lord, dan morbid. Kalau ambil saya RD, maka muncul arden, border, dan cut. Ini adalah standar posting di mana nanti kita lakukan
penggabungan semuanya, kemudian kita enumerasi dan kita normalisasi mana yang kita inginkan. Nah, contoh ini kata alone, Bordeaux dan Ardennes. Kemudian ini pun mengalami sebuah proses ada or-nya juga, er dia masih bisa ikut. Kemudian untuk yang lor, border, dan border ini pun masih bisa ikut baik di LO, OR, dan RD. Ini ada sebuah bentuk overlap yang memang menggunakan proses trigam. Tapi kita lakukan mencocokkan gimana caranya sehingga menghasilkan sebuah dokumen yang kita butuhkan sesuai dengan query. Dengan menggunakan Jacquard ini pengukurannya sebenarnya lebih mudah dan mudah beradaptasi juga dengan kondisi karakter atau kata yang memang kita gunakan. Contoh context sensitive spell correction. Contoh saya punya teksnya I flew from Heathrow to Narita. Kemudian di sini ada sebuah frase query yaitu form. Jadi ada seharusnya menulisnya from tapi menjadi form. Ini dua kata yang memang artinya beda, tetapi karena melihat dari hurufnya hampir sama. Bagaimana respon yang akan diberikan oleh sistem? Maka sistem akan memberikan ketika kita mengeja salah flew, form, Heathrow, dia akan memberikan sebuah respon apakah yang Anda maksud ada flew from Heathrow. Kenapa bisa muncul ini? Sebelumnya di data kita, di basis data kita, di knowledge kita punya kata yang I flew from Heathrow to Narita. Kemudian ada beberapa surrounding context yang memang harus kita dapatkan. Jadi karena cara pengucapan kayak kalau di bahasa Indonesia kata apel dan apel atau beberapa kata yang memang penulisannya sama atau biasanya sebuah kata yang mengandung fonem BPM itu kurang lebih hampir sama. Kemudian kalau di bahasa Inggris leave pergi, leave meninggalkan, leave tayangan yang dalam kondisi online dan sebagainya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi kayak gini? Kita bisa melakukan sebuah proses menghilangkan sebagian dari petunjuk tersebut. Kemudian kita minimize yang dimaksud dengan keinginan dari user itu seperti apa. Jadi kayak di sini ada flew, dia bisa flew, tulisannya bisa flat, bisa juga flea dan sebagainya. Contoh, kalian coba nanti kalau ada sebuah kata flew from Heathrow, kemudian kita punya 7 alternatif untuk flew, kemudian 19 untuk form, dan 3 untuk Heathrow. Nanti seberapa banyak frase yang bisa muncul dan benar, kemudian bisa kita enumerasi dan lihat skemanya seperti apa. Pendekatan lainnya adalah frase query, break frase query ke dalam sebuah conjunction di B-word-nya. Kita akan melihat B-word tidak hanya sekedar sebuah term yang benar, tapi kita melihat juga bahwa frase ini berisi tentang B-word. Kemudian ada beberapa isu yang untuk spell correction ini biasanya menggunakan sebuah kalimat did you mean, kemudian juga kalau bahasa Indonesia apakah yang Anda maksudkan ini, atau kalian juga bisa menggunakan kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kita memberikan sebuah respon, memberikan sebuah saran kepada user terhadap kesalahan pengetikan atau kesalahan pengucapan dan sebagainya. Kalau pengetikan mungkin kita bisa melakukan sebuah koreksi, tapi pada saat melakukan sebuah data yang bentuknya speech untuk logat, khususnya untuk di daerah di Indonesia ini banyak bahasa daerah, logat pun akan terpengaruh, itu akan berbeda, untuk intonasi pun akan berbeda. Tapi itu kesulitan dari speech adalah ketika kita menangkap sebuah fonem yang hampir sama, pengucapan yang hampir sama untuk orang yang berbeda, tapi sebenarnya katanya adalah berbeda. Kemudian biasanya kita bisa melakukan sebuah alternatif dengan hitting
Jadi kita menghitung akan berapa banyak dokumennya, kemudian kita rekam, kemudian nanti kita akan lakukan sebuah analisis terhadap data yang telah kita rekam. Kemudian ada beberapa rumus yang menggunakan Bayes rule ataupun juga menggunakan sebuah perankingan untuk menghitung dari proses enumerasi terhadap beberapa alternatif spell correction. Kemudian kalau yang pakai Bayes di sini lemahnya ada sebuah proses noise channel dan juga ada language model. Jadi kita tentukan dulu modelnya, bahasanya apa, kemudian kemungkinan kira-kira yang mengalami gangguan ini seperti apa. Yang terakhir adalah Sondex. Ini lebih kepada pengucapan yang atau pengetikan pada saat diucapkan kedengarannya hampir mirip. Jadi sebenarnya ekivalennya terhadap apa biasanya ini digunakan ketika kita menggunakan text to speech atau speech to text karena akan banyak sekali frekuensi suara yang akan masuk, kemudian kita compare dengan beberapa query atau data yang sudah kita miliki. Biasanya ini menggunakan hal yang utama aja adalah kita akan untuk menggunakan nama, kemudian contohnya di sini ada CB Safe. Jadi sini kalau untuk yang istilah ke bahasa Inggris atau bahasa yang Jerman dan Rusia ini C-nya tuh CHE-nya saja bisa memunculkan TCHE, artinya fonetik pengucapannya bisa saja sama tapi tulisannya berbeda. Kemudian tipikal algoritma yang bisa digunakan di sini ada web yang bisa, ada link yang bisa kalian buka bagaimana cara membangunnya. Jadi yang minat kepada speech ini bisa dijadikan sebuah penelitian cukup menarik. Bisa kita lihat Sondex, bagaimana cara mematchingkan Sondex-nya sehingga kita bisa mereduce bentuk yang memang tidak dibutuhkan, kita hilangkan, kita hanya mengumpulkan data yang benar-benar baik atau bagus. Biasanya kita akan menggunakan sebuah token ada 4 karakter, kemudian kita reduce yang kurang dari 4 karakter itu bisa kita hilangkan. Kemudian contoh ini salah satu algoritma, tipikal algoritma Sondex. Jadi kita akan mengambil huruf pertama dari sebuah kata, kemudian kita ubah huruf tersebut menjadi 0, kemudian kita ubah si digit itu menjadi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau saya akan menemukan huruf A, I, U, E, O, H, W, N, Y, itu akan kita ubah semuanya menjadi 0, tapi ketika mendapatkan huruf B, F, P, V, dan seterusnya itu saya ubah menjadi 1, C, G, J, dan seterusnya menjadi 2, dan seterusnya R menjadi 6. Kemudian kita hilangkan semua pasangan yang berbentuk digit yang selalu berdampingan, kemudian kita hilangkan si zero tersebut dari string, hasil string, kemudian kita tempatkan string itu menjadi sebuah proses di mana ada sebuah posisi yang berbentuk uppercase letter, kemudian digit. Contoh, di sini ada kata Herman, kemudian become, bisa saja Herman ini menjadi H655. Atau saya punya kata Akmal, menjadi 4KM 4L. Jadi si kata Herman ini bisa kita generate dengan berbagai macam kode, jadi kata untuk Herman adalah H655. Kemudian algoritma klasik lainnya adalah kita mencoba bisa menggunakan database Oracle atau Microsoft. Bagaimana kita menggunakan si Sondex tersebut? Sebenarnya cara mudahnya adalah kita melakukan sebuah proses untuk pencocokan fonem tadi. Kalian bisa menggunakan produk yang dibuat oleh Zobel dan Dat tahun 96. Jadi sini ada performance dari phonetic matching, di mana hasilnya lumayan baik untuk sebuah proses information retrieval. Kemudian query apa yang bisa kita proses berdasarkan posisi
posisinya kita inverted, kita ubah, kemudian kita skip pointernya, bisa menggunakan wildcard index, bisa juga spell correction. Jadi di sini ada sebuah query, contohnya adalah spell Morissette _3 Torun Bintato atau Sondek. Nah ini sebenarnya kalau kalian mau coba di Python sudah cukup banyak library yang bisa digunakan untuk NLP ataupun information retrieval. Kita tinggal menggunakan library tersebut, tinggal kita panggil si fungsinya, maka dia akan muncul. Kalian lakukan sebuah exercise, coba membuat sebuah diagram, di mana di situ ada berbagai macam variasi indeks, dan bagaimana cara kita melakukan sebuah proses mengidentifikasi, memilih kunci yang memang menjadi indeks pipeline. Baik, maaf, ada suara noise lagi sehingga saya mute dulu speakernya. Baik, kalian nanti coba lakukan sebuah proses tolerant retrieval seperti uraian exercise di sini, bagaimana menggambarkan sebuah diagram di mana di situ ada berbagai macam indeks, kita cari di search engine, kemudian mengidentifikasi beberapa indeks, bagaimana stemming bisa mempengaruhi Sondek index, kemudian apakah n-gram pun bisa mengidentifikasi kata kunci tersebut atau indeks tersebut. Kemudian berikan query bagaimana kita proses parsingnya, kemudian bagaimana melakukan sebuah pemotongan subquery dari berbagai macam indeks tersebut. Sumbernya ini bisa kalian dapatkan di sini, ada berbagai macam, meskipun cukup lama, tahun 92 dan 95, tapi ini adalah cikal bakal dimulainya menggunakan sebuah spell retrieval, juga bisa pakai IR3, kemudian bisa juga menggunakan sebuah, ada juga website yang dibuat oleh Peter Norvig, bagaimana menulis sebuah spelling correction. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bu, soal yang tadi Bu, yang apa? Ya. Yang indeks itu berarti jadinya selalu unik ya Bu? Ya, betul. Berarti yang contoh tadi yang Herman sama Herman double N itu beda ya Bu hasilnya? Ya, betul. Jadi kita akan melihat karena kita akan merancang sebuah sistem, maka ketika ada sebuah kombinasi yang beragam itu kita munculkan semua. Di sisi kita sebagai adminnya, di sisi kita sebagai perancang sistemnya. Nah, nanti tugas admin, tugas kalian sebagai perancang sistem retrievalnya, mana yang mau dimunculkan. Biasanya kita melakukan sebuah proses penghitungan frekuensi. Berapa banyak orang menginginkan kata query Herman menjadi kata yang lain, tapi masih mirip. Kemudian cara lainnya adalah kita melihat tren setiap orang, biasanya begitu ada dikasih koreksi spelling correction bahwa apakah maksud Anda ini, ya, maka itu lognya kita simpan. Jadi nanti pada saat kalian membuat sebuah sistem yang retrieval, ada sebuah fitur khusus untuk mencatat log. Artinya mencatat setiap kegiatan yang dilakukan oleh user ketika mereka menggunakan sistem kita. Google pun sebenarnya adalah seperti itu. Jadi ketika saya menuliskan kata untuk menjadi utno, dia akan memberikan sebuah apakah yang maksud Anda untuk. Begitu saya klik, oh ya, satu orang, berarti kalau menemukan kata utno, itu sebenarnya adalah untuk. Atau misalkan saya ingin menuliskan polis.
sebenarnya adalah saya ingin memasukkan kata polisi dalam bahasa Inggris. Tapi dia akan memberikan sebuah saran, apakah yang maksud Anda polis asuransi atau polis lain atau kata polisi. Nah, nanti begitu saya klik, oh maksud saya polisi, oh mungkin orang ini dengan kalimat seperti ini maksudnya adalah kata polisi, bukan kata polis asuransi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kita sebagai desainer dari retrieval mengumpulkan semua kemungkinan yang muncul, mengapa di situ ada bigram, ada trigram, ada bahkan sampai n-gram. Itu sebuah cara kita sebagai desainer untuk mengumpulkan sekian banyak kata yang memang kita kolek, kemudian kita saring. Nah, penyaringannya ini diserahkan kepada desainernya, maunya seperti apa. Apa dilihat dari frekuensinya, ataukah dilihat dari tren berdasarkan data log yang memang kita sudah pasang. Jadi kalau data log itu seperti CCTV, jadi setiap saat kita akan rekam pola user ini seperti apa sih? Begitu. Ada lagi? Baik, mudah-mudahan jawabannya tidak puas, jadi nanti bisa cari lagi informasinya. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau di search engine ya, Bu, dia itu prosesnya langsung nge-retrieval dulu atau dipisahin, Bu, berdasarkan bahasa, Bu? Maksudnya kan ini mungkin kalau dari sudut pandang saya ya, Bu, untuk mempermudah komputer mengklasifikasikan konteksnya gitu, Bu. Bahasanya kan, tiap bahasa kan punya konteksnya sendiri gitu, Bu. Ya. Saya pikir akan lebih mudah gitu kalau dipisahin dulu dari bahasanya gitu. Terus dari bahasa baru deh di retrieval gitu, Bu. Itu kalau dari saya. Mungkin gimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Itu dikembalikan kepada si desainernya. Tapi baiknya ketika ada sebuah query yang memang multi language, memang bagusnya dipisahkan berdasarkan bahasanya. Artinya multi language, apakah itu bahasa Inggris yang disadur ke dalam bahasa lokal, seperti kata police menjadi polis, atau juga bahasa baku. Kemudian kita pisahkan, setelah kita pisahkan baru kita compare sesuai dengan kamus datanya, dictionary-nya. Itu memang lebih cepat. Nah, kemudian setelah itu biasanya ketika kita mendapatkan sebuah query yang memang multi language tadi, ada sebuah penanganan khusus atau algoritma khusus sehingga proses pencarian atau proses retrieval-nya lebih cepat. Kita kelola sedemikian rupa, kita batasi ini berapa bahasan yang boleh kita masukkan. Sehingga kemudian nanti sebaiknya kita memberikan sebuah saran. Karena begitu sudah dapat sebuah saran, kita akan si mesin pencari ini akan mencari sesuai saran yang tadi kita berikan kepada user. Karena kalau kita memberikan keleluasan kepada user boleh memasukkan apapun, tapi tidak kita batasi untuk proses pencariannya, itu akan beban kita menjadi berat. Jadi sebaiknya yang pertama, ada sebuah batasan
seberapa besar kesalahan pengetikan atau kesalahan bahasa yang dia pakai atau multi language yang dia pakai, sehingga kita bisa mempersingkat proses retrieval tadi. Yang kedua, kita kelompokkan. Begitu menghadapi sebuah multi language ini penanganannya harus seperti apa? Apakah kita pisahkan berdasarkan bahasa tadi? Ingat yang namanya natural language, setiap orang menggunakan bahasa alami yang bahasa alami sesuai bahasanya user, tidak sesuai dengan bahasa si mesin. Nah, kita sebagai orang desainer retrieval harus mampu mengadop semua jenis user seperti itu. Tapi mengadop pun tidak keseluruhan, tetap harus dikasih batasan. Karena kalau tidak ada batasan, sistem kita yang memang algoritma kita menjadi besar sekali dan menjadi prosesnya menjadi lambat. Apa yang Anda pahami betul, sudah betul. Kemudian tinggal kita kasih batasan seberapa jauh user boleh melakukan apa dan bagaimana. Karena salah satu bentuk saran yang diberikan oleh search engine pun itu sebenarnya sebuah batasan. Karena kita tidak bisa menampilkan sebuah informasi atau mengambil sebuah informasi sesuai dengan query yang yang dimasukkan oleh user. Tetap ada sebuah batasan tertentu untuk pemrosesan biar cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada lagi? Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, di exercise yang saya ada di slide terakhir bisa kalian coba. Jadi sebenarnya kalian bisa memodifikasi algoritma yang sudah ada atau ingin membuat sebuah algoritma sendiri tapi bisa mengcover semua tipe dari user. Jadi mesin search engine apa yang kalian akan bangun, kemudian sistem retrieval apa yang ingin kalian suguhkan, itu harus sedemikian rupa sehingga proses pencariannya atau proses pengambilan datanya, retrieve-nya pun menjadi cepat. Ya, intinya kita sebagai desainer yang memang harus memberikan batasan, tidak open terhadap semua keinginan user, tetap kita batasi. Karena kalau tidak kita batasi, kasihan sistem kita akan menjadi besar dan bengkak dan identik dengan menjadi lama. Gitu sih. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Silahkan teman-teman yang ada ingin pertanyaan, yang ingin menyampaikan pertanyaan misalnya, atau bertanya, atau apa ya, menyampaikan pemikiran, silahkan. Mungkin cukup, Bu. Oke, baik deh kalau begitu. Baik, silakan nanti kalau ada apa-apa bisa
via email atau via Bu Nurul. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat dan selalu happy. Mudah-mudahan dengan happy kita terhindar dari penyakitnya, penyakit yang sekarang lagi melanda negeri kita. Mungkin demikian Bu Nurul, terima kasih. Saya mohon pamit untuk live duluan. Sebentar, Terima kasih. Bu. Ya, Saya screenshot sebentar. oke siap. Oke, teman-teman boleh on cam, silahkan. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Yang tidak bisa, nggak apa-apa. Ini Bu, wajah-wajah teman-teman yang penuh semangat. Oke. Oke, saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3, halaman 1. Bentar. Service dulu. Agak lemot sebentar. Halaman 2. Terus halaman 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Ibu, sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit duluan. Saya live duluan. Terima Ya, kasih. silakan. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu Wiwin. ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Kuliah hari ini sudah selesai. Silakan jika ingin live. Ditunggu tugasnya di e-learning ya. Iya, Ibu. Jangan lupa isi Makasih, absen. Ibu. Siap, Bu. Tugas siap. Kelompok yang kemarin, Bu. Oke, Bu. Yang di chat. Kelompok yang kemarin kan, Bu? Maksudnya pakai yang kemarin? Kelompok yang udah dibagi teka, Bu. Kelompok yang mana? Saya nggak ngasih tugas kelompok. Itu tugas individu, Bu. Kenapa? Oke. Enggak, itu tadi yang tugasnya yang dikasih. Ditunggu, Bu. Yang exercise ini kan? Itu individu ya, Bu? Coba gimana? Maksudnya tunggu saya posting tugas seperti itu. Iya. Atau Tunggu, tugas Bu. yang itu dikerjakan langsung juga boleh. Oh iya. Tunggu, Bu. Selalu siap. Pribadi ya, bukan Oke. kelompok. Oke. Oke, silakan jika teman-teman mau live. Saya juga mau live. Baik, makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sibuk, Bu.